BPK menyebut pada periode 2024 hingga 2025 setidaknya tercatat 5,52 triliun kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi. Teman-teman, di tengah negara tercinta ini, di tengah negara Indonesia ini yang begitu majemuk, yang begitu beragam, ternyata permasalahan korupsi belum sama sekali diberantas dengan efektif. Maka di sini kelompok transparansi tergugah untuk menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang biasanya merugikan negara atau masyarakat. Contohnya seperti suap, gratifikasi, penggelapan, curang, dan lain sebagainya. Adapun dampak korupsi yaitu untuk ekonomi, uang negara bocor dan kemiskinan naik. Untuk pendidikan, dana sekolah disalahgunakan, dan untuk kesehatan, layanan dan fasilitas buruk. Untuk hukum, keadilan bisa dibeli. Cara pencegahan korupsi ada beberapa. Salah satunya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan nilai integritas. Dan yang terakhir adalah berani lapor jika ada korupsi. Kelompok transparansi tentunya mempunyai solusi atau cara agar kita bisa mencegah tindak korupsi. Yang pertama adalah cerdas dalam mengelola amanah. Setiap jabatan, tugas, atau tanggung jawab adalah amanah yang harus dijaga. Dengan bersikap cerdas, seseorang akan mengelola keuangan, kekuasaan, dan wewenang secara bijak, serta tidak tergoda untuk menyalahgunakan posisi demi keuntungan pribadi. Yang kedua adalah evaluasi diri dan tetap utamakan etika. Setiap individu, khususnya aparatur negara atau siapapun yang memegang tanggung jawab publik, harus sering melakukan evaluasi diri. Dengan begitu, mereka sadar apakah tindakannya sudah sesuai aturan atau belum. Evaluasi diri membantu mencegah penyalahgunaan wewenang sejak awal. Etika harus selalu diutamakan dalam mengambil keputusan, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian yang ketiga, gunakan kekuasaan untuk melayani. Kekuasaan dan jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipakai untuk kepentingan rakyat. Pemimpin sejati menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan yang disalahgunakan untuk korupsi hanya akan merugikan negara dan menghancurkan kepercayaan rakyat. Kemudian yang keempat, anti korupsi demi terciptanya keadilan. Korupsi menciptakan ketidakadilan karena hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak pihak. Dengan bersikap anti korupsi, kita menjaga agar hak rakyat kecil tidak dirampas oleh oknum yang tamak dan pembangunan dapat berjalan adil serta merata. Kemudian yang terakhir adalah hidup jujur membangun bangsa yang aman. Kejujuran adalah pondasi utama dalam memberantas korupsi. Dengan hidup jujur, tentunya bangsa akan terhindar dari praktik curang dan penyalahgunaan wewenang, dan rakyat merasa aman karena hak-hak mereka tidak dicurangi. Sekian penjelasan materi dari kelompok transparansi mengenai pendidikan anti korupsi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas harga mati, Katakan tidak pada korupsi.